Tahukah kamu, sebagian besar bahan baku kimia untuk industri pertahanan Indonesia itu, seperti bahan peledak dan propelan, roket, ternyata masih kita impor dari luar negeri. Ini bukanlah masalah kecil. Ketergantungan ini membuat dua hal terjadi sekaligus. Pertama, membebani devisa negara, dan kedua, membuat Indonesia rentan kalau terjadi gejolak politik atau negara pemasok tiba-tiba membatasi ekspornya. Padahal Indonesia sebenarnya punya modal besar untuk membuat hal tersebut. Kekayaan sumber daya alam yang berpotensi diolah menjadi bahan kimia strategis sendiri. Sayangnya, kalau hilirisasi di sektor tambang masih seperti nikel sudah berkembang pesat, hilirisasi di sektor kimia pertahanan justru masih tertinggal jauh. Pada video kali ini saya akan membahas apa saja peluang dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan kemandirian bahan kimia pertahanan ini, dan strategi apa yang paling realistik untuk mencapainya. Ada 6 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam. Indonesia itu punya kekayaan alam dari sektor tambang, migas, hingga hasil hutan yang secara teori bisa diolah jadi bahan baku peledak dan propelan. Masalahnya, potensi ini belum dimanfaatkan optimal. Bukan karena bahan mentahnya tidak ada, tapi karena rantai nilai dari hulu ke hilir belum terbangun dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu peran BUMN strategis seperti PT Dahana sudah lama tidak bergerak di bahan peledak dan energetik. Sementara PT Pindad memproduksi alutsista dan amunisi. Artinya fondasi kelembagaan sebenarnya sudah ada. Kemudian hanya saja skala produksinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu riset material energetik. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berperan penting mengembangkan dasar ilmiah bahan kimia strategis. Tapi riset semacam ini butuh dukungan jangka panjang, pendanaan, laboratorium, dan kerjasama dengan kampus dan industri yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah tantangan teknologi dan regulasi. Teknologi pengolahan material energetik itu rumit, butuh presisi tinggi dan mahal, dan hanya dikuasai segelintir negara maju. Ditambah lagi, bahan-bahan ini masuk kategori dual use goods, bisa dipakai sipil maupun militer, sehingga diawasi ketat lewat regulasi ekspor internasional. Ini mempersulit Indonesia mengakses teknologi dari luar. Kemudian yang kelima, keterbatasan SDM ahli. Kimia energetik adalah bidang yang sangat spesifik dan belum banyak dikembangkan di kampus maupun sekolah vokasi kita. Akibatnya, tenaga ahli yang benar-benar menguasai bidang ini masih sangat terbatas. Padahal sehebat apapun bahan mentah dan kebijakannya, tanpa SDM yang mumpuni, prosesnya akan berjalan lambat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu strategi ke depan. Karena kompleksitas di atas, kemandirian total dalam waktu singkat itu tidak realistis. Solusinya adalah strategi substitusi bertahap, memprioritaskan bahan kimia dengan risiko pasokan tertinggi dan nilai strategis terbesar dulu saja. Kemudian strategi ini diperkuat dengan kolaborasi triple helix. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan insentif, akademisi mengembangkan riset dan SDM, dan industri seperti Dahana dan Pindad mengeksekusi hasil riset menjadi produk nyata. Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari adanya video ini yang membahas artikel yang telah saya buat? Ketergantungan Indonesia pada impor bahan kimia strategis membuat industri pertahanan kita rentan secara geopolitik dan ekonomi. Tapi di sisi lain kita punya modal, sumber daya alam yang melimpah, fondasi BUMN seperti Dahana dan Pindad, serta dukungan riset dari BRIN. Masalahnya bukan cuma soal bahan mentah, tapi soal tata kelola lintas sektor, teknologi, regulasi, dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan. Karena itu, jalan paling realistis bukan mengejar swasembada total secara instan, melainkan substitusi bertahap yang diperkuat kolaborasi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan industri. Kemandirian bahan kimia pertahanan bukan lagi sekedar cita-cita jangka panjang. Ini agenda strategis yang bisa diwujudkan bertahap demi memperkuat kedaulatan dan ketahanan ekonomi pertahanan Indonesia. Sekian video yang telah saya buat. Semoga menjadi manfaat untuk kedepannya. Siap, terima kasih dosen.